Saya akhirnya sudah memulai menyekolahkan Sheza Medina Maulana Putri saya yang kedua ini dari sejak usia 1 tahun. Nah, itu pas gak, Bun? Sasaran Kok tembak. ketawa nih? Kok diketawa? Ini serius nih pertanyaannya. Iya, kenapa? Ya, Kenapa dia harus sekolah? Karena di sana itu fasilitasnya lengkap, aman, yang tidak ada di rumah. Di rumah saya kan ya serba terbatas. Kemudian saya juga ada aktivitas sibuk, Desi juga kadang ada konseling gitu kan. Jadi ya kita merasa nyaman gitu untuk menyekolahkan dia. Jadi karena kita sibuk, maka kita nyaman menyekolahkannya itu. Jadi sebetulnya semua permasalahan ini ya yang saya tangkap dari berbagai situasi ya, dari sosial media maupun yang langsung bertanya, konseling, itu dasarnya satu, maafkan kurang ilmu. Kedua, jadi ini nggak punya prinsip. Ketiga, jadi gampang ikut tren. Kita mengasuh anak bagaimana orang lain, gitu. Ya. Sebetulnya yang diperlukan oleh anak pada usia awal-awal itu adalah attachment, kelengketan dengan ibu bapaknya. Oh, tapi kan di sana juga dilibatkan artinya si usia anak ini 1 tahun kan harus didampingi, Bu. Oleh orang didampingi, tuanya, tapi kenapa harus ke tempat lain, gitu loh. Di rumahnya aja, gerakan motoriknya, kasarnya aja belum sempurna, kita udah harus melakukannya di tempat lain. Satu hal yang paling banyak sekali orang tidak tahu, para orang tua tidak tahu, adalah permainan yang paling bagus buat anak adalah tubuh ibu bapaknya. Maksudnya gimana? Itu, iya. Ya kan? Jadi sambil apa kalau bisa kita dengan bercerita. Jadi banyak sekali sebetulnya bermain itu ya, termasuk imaginative play. Ya. Imaginative play itu misalnya kita bilang, jadikan ada burung, ada kodokan di taman kan. Habis itu dia lapar sekali. Terus ada laler, coba sekarang merem, kamu jadi kodoknya. Keluarin lidahnya, tangkap laler. Gitu. Iya kan? Nah, Marisa aja ketawa. Apalagi anak kecil. Terus dia girang, terus dia wow gitu-gitu sama anak kecil. Itu yang diperlukan. Jadi sebetulnya Gitu. usia yang paling cocok untuk anak itu udah boleh mulai sekolah itu kapan, Bunda? Ya gini ya, pada saat pusat-pusat di otak udah bersambungan 7 tahun. 7 ya, tahun? Ya 7 tahun. Berarti kalau kita mau mulai, di mana TK-nya jam berapa, ya mundur aja. Ya katakanlah 6, nanti 6,8 tergantung ya bulan lahir, tapi patokannya 7. Tapi kalau kita telat 7,5 tahun, di mana orang sekarang latah nyekolahin anaknya sedini mungkin, itu 60 di atas 65% itu menyekolahkan, ya data kami terakhir menyekolahkan anak umur 6 tahun. Ya. Tapi ada 15% menyekolahkannya usia 5 tahun. Nah, berarti kalau 5 sampai 6 tahun itu hampir 70%, 75%. Hampir 80% saya lihat datanya tadi malam. Ya. Maksudnya Bunda nih menyekolahkan SD nih? Iya, tapi kan itu kalau kita mau menyekolahkannya usia 7 tahun, kita kan mesti mundur ke belakang kan. Berarti kelas B-nya berapa, TKA berapa, playgroup-nya kalau mau dimasukin playgroup. Jadi sebetulnya yang paling nyaman untuk anak-anak itu adalah untuk dia bermain di rumahnya dengan ibu bapaknya. Jangan pikirkan soal fasilitas, karena permainan yang terbaik adalah tubuh ibunya. Dan bukan barang jadi, barang yang dibuat bersama. Ya, tali rafia dikasih lubang, box sepatu, ya kan, terus ditarik. Ya, bagaimana tikar sembayang dihubungkan kemari terus jadi barongsai. Kemudian ini kain sarung, kok tahu? Jadi Supermanan misalnya. Iya, karena saya lakukan itu, karena saya nggak bisa terbang, jadi udah pakai sarung aja. Jadi memang permainan itu harus bersama dengan orang tua begitu ya. Berarti kalau misalnya ngitungnya Bunda mau konfirmasi aja, itu dari umur 7 tahun tuh SD kelas 1 ya? SD kelas 1, mundur saja. Mundur aja. Kalau misalnya, kan sekarang itu kan memang banyak ya orang tua yang memang menyekolahkan anak. Ya misalnya contohnya seperti Adrian umur 1 udah disekolahin gitu. Nah dampaknya, emang dampak negatifnya apa Bunda? Kalau misalnya terlalu dini sekolahnya? Satu ya, Neil Postman. Siapa tuh Bang? Iya, Neil Postman ini adalah kayak nabinya pendidikan orang Amerika. 1970 itu menulis buku namanya The Loss of Childhood. Hilangnya masa kecil, masa kanak-kanak. Dia bilang, jangan kau cabut anakmu dari dunia bermainnya terlalu cepat, karena engkau akan menemukan dunia orang dewasa yang kekanak-kanakan. Udah belum sekarang?
terjadi. Iya. Ya. Jangan-jangan orang-orang ini gitu, yang kalau berantem sampai naik-naik ke atas panggung gitu ya, nggak peduli wakil rakyat, terus terang aja kan, semua kita tahu, ya kan? Ya, jangan-jangan kurang masa kecil, kurang bermain waktu kecilnya, ya itu. Dan banyak perilaku-perilaku lainnya lah ya. Katanya bisa bosan juga sekolah. Nah, ini saya berit itu tadi satu Neil Postman. Kedua ada teori tapal kuda. Iya, apa itu? Iya, teori tapal kuda ini gini. Ini usia ya, ini rentang usia. Kalau semakin muda anak disekolahkan gitu loh, dia bosennya nggak menentu, nggak tahu kapan. Tapi kalau semakin tua usia anak, itu misalnya di sini ya, 7 tahun, dia mungkin akan bosen kelas 5. Jadi guru di kelas 5 udah tahu bagaimana caranya mengatasi anak-anak yang bosen ini, gitu loh. Ya. Tapi kalau dia terlalu kecil, ini bosennya nggak tahu di mana. Ini kayak kanker. Maksudnya kayak kanker bener? Iya, jadi munculnya kanker itu nggak tahu kapan. Kita misalnya udah kecuali kita kan udah berolahraga, makannya ini ya, antioksidannya udah banyak sebagainya, itu kan udah pasti terkontrol kan. Tapi bisa aja kan kalau yang nggak makannya nggak dijaga, kita nggak tahu kapan dia kumat kan, dia muncul. Nah, kalau kanker ada kemonya. Anak kedinian sekolah nggak ada kemonya. Bun, tapi kan kalau anak itu kan dari kecil otaknya itu kan masih, berarti itu masih suci, masih bersih, kan dia perlu distimulasi. Kan dengan lingkungan yang seperti itu yang lebih atraktif, harapannya kan dia akan lebih smart nantinya ya, gitu. Karena Anda berpikir bermain itu dengan peralatan. Bermain itu terstruktur. Enggak, dia enggak terstruktur. Jadi anak itu perlu bermain 0 sampai 8 tahun. Ya. Kalau kita curi dari umur 1 tahun, berapa jam? Berapa kali dalam seminggu? Berapa jam udah kita curi? Dia perlu sekolah itu nanti kita hitung yuk, SD 6 tahun, SMP 3, SMA 3, 12. Ya katakanlah sekolahnya 4 tahun, 16 tahun. Bagaimana Anda mengembalikan dunia bermainnya yang Anda curi? Yang curi itu orang tuanya. Bagaimana dengan ada teori begini, Bunda? Kan kalau misalnya di playgroup gitu kan juga bermain. Ya, karena bermain di dalam itu udah terstruktur bermainnya. Oh, bermain, jadi nggak boleh bermain bukannya terstruktur bagaimana? Gini ya, bermain dalam pikirannya orang tua karena you are too boring with your life. Maksudnya? Iya, Anda udah capek sekali, bored, bosen udah sama hidup Anda. Jadi Anda lihat permainan kayak gitu, dia bermain gitu loh. Iya, kan permainan kan tidak harus begitu. Itu kan udah ada pelajarannya. Gini ya, di rumahnya saja anak ini belum tahu taruh sepatu harus di situ. Iya kan? Di sana kan dia sepatu harus taruh di situ. Betul. Habis itu dia harus begini, harus duduk, harus bernyanyi. Ada aturan-aturan lah. Iya, gini deh ya, gini. Yang gampangnya gini aja deh. Ini mungkin terlalu complicated juga. Waktu kita pendek, jadi kita ngomongin bisa cepet-cepet. Oke, Marisa bisa masak? Bisa, Bunda. Oke, Marisa perlu nggak tahu atau pengen belajar masakan yang lain? Iya. Bagaimana kalau Marisa baru cuma bisa masaknya yang sangat sederhana, terus Marisa pergi belajar sama chef yang semuanya serba complicated. Dan ngomongnya cepat-cepat. Dan semuanya banyak sekali aturan. Ya, kamu harus begini, begitu. Gimana Marisa? Saya jadi ngerasa stres dan terstruktur sih. Iya. Jadi kreativitasnya juga agak-agak terbatas gitu. Karena udah diajarin nih harusnya begini gitu. Iya, itu. Jadi artinya diberikan kebebasan jadi aja semua gitu, percepatan itu nggak baik. Jangan lupa ya, gitu loh. Pebisnis melihatlah, pebisnis mencari peluang. Iya. Orang-orang yang tadi nggak punya ilmu, ya, terus kemudian jadinya nggak punya prinsip, akhirnya hanyut sama tren. Nah itu tuh, itu satu lagi. Jadi boleh nggak gitu mengasuh anak, look into yourself. Are you ready? Iya. Kenapa sih gampang banget masuk kontrakan ke tangan orang lain? Maksudnya kalau misalnya jadi orang tua nggak siap, ya jangan jadi orang tua dulu gitu ya? Satu. Ya, kalau nggak siap pun, ya sekarang cari ilmu lah, gitu loh. Bahwa dampaknya kalau kita melakukan A, apa akibatnya apa? Misalnya kami nih ya, saya di teman-teman di Yayasan Kita dan Buah Hati, anak saya gitu yang pegang WhatsApp group, kita mencoba memberi pengetahuan inilah, share sedikit apa yang kita tahu. Ternyata anak itu nanti disekolahkan di usia dini juga. Kita sedihnya lama. Kita bukan hanya mengatakan bahwa kita udah berkata, kita sudah mengaum.
udah mengaum, jangan gitu. Tapi akhirnya ibu itu menyekolah juga atau orang tua menyekolah gitu. Itu buat kita sedihnya lama. Sayangnya ya, coba kalau saya ngomongnya keras dikit, coba kalau gitu loh nak. Kita yang sedih karena dia nggak tahu nanti kumatnya kapan. Iya benar-benar. Karena aku juga sebenarnya ngalamin sih Adrian, karena waktu aku sekolah itu waktu SD kan mulainya 6 tahun dan nggak lama di SD kelas 3 mungkin ya prestasi itu turun terus ya, mungkin karena saya bosan atau ada problema dengan keluarga dan sebagainya, tapi banyak faktor lah. Kamu 7 berarti kamu pantesan kamu berprestasi. Aduh, makasih. Adrian tuh berprestasi nih jadi ketua OSIS dan sebagainya, beda